Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ada yang bertanya, bahan mangkok diharamkan karena ada mui kan mengeluarkan pendapat itu. Diharamkan itu. Kenapa diharamkan? Kan sudah halal, sudah mendapat label BP POM. Kan sudah halal tuh. Mana yang haram? Yang diharamkan itu adalah akad pembelian jual beli itu. Bukan zatnya. Kalau zatnya boleh. Karena udah melalui labor. Halal. Tapi akad hasil dari penjualan itu sebagian dimanfaatkan untuk membeli senjata dan amunisi untuk membunuh saudara-saudara itu yang diharamkan. Cerdas ya dalam menyikapinya. Yang selagi kita bisa hindarkan aja dulu supaya kita tidak terjebak pula. Mohon izin panitia, tidak apa-apa kan? Pak ya bang, ya bang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terima kasih kepada guru ambo yang menghubungi Ustadz Irwanto Melin Marajo. Tapi ambo kontak-kontak nomor beliau tidak aktif-aktif loh. Sampai ke Batang tadi. Entah hilang entah bagaimana lah. Hah? Ambo WE juga tidak bisa, Bu. Oh gitu. Enggak, itu bantuan enggak apa tuh. Nomor beliau itu lain pula itu. Jadi kita beranggapan baik saja. Makanya pas ambo cali ulang kemarin kapan itu? Tanya alay ada oke do. Kalau enggak tentu enggak datang lah gitu kan. Enggak enak pula nanti double pula ustaz guru tiba kan panitia repot jadinya gitu kan. Baik, izin Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Ini rasanya sekali yang kedua saya di sini itu. Dulu udah pernah dulu apa tuh acara Somira Nuzul Quran, acara apa tuh? Enggak ingat lagi tuh. Wirid-wirid lah itu kan. Yang penting udah 2 kali ke sini. Di sana itu ada temanya adab luntur generasi hancur. Ini tema yang luar biasa ini. Kodape memang anak muda memang hadir kok. Tapi anak muda enggak berurang dah. Ya enggak apa-apa lah. Beko tolong saya ibu bapak sampai di rumah beko kan anak awak. Adab luntur generasi hancur. Oh ternyata adab itu adalah di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Walaupun ilmu awak lah tinggi, lai terang apa? Lai. Oh berarti suara nak kareh ya. Walaupun ilmunya tinggi, ilmunya banyak, kalau ndak beradab orangnya, apa kira-kira tu? Di Minang sakit itu nyetu, raso jo pareso, malu jo sopan, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nyo hal-hal yang seperti itu tuh sangat penting sekali. Makanya kalau di anak-anak sekolah kan diajar itu sumbang 2 balik. Pesantren kini kalau tidak salah ada tuh materinya sumbang 2 balik. SD, SMP, SMA apa tuh? Yang penting ada sumbang 2 balik. Itu bagian dari adab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata adab itu adalah menentukan kualitas seseorang itu. Sangat penting bagi kita. Makanya dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah bahwa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim duryafan di'afan. Ada kata-kata dhaif, di'afan, lemah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, kamu ragu, kamu bimbang. Jikalau sekiranya sepeninggalan-peninggalanmu, anak-anakmu, generasi-generasimu memiliki kemampuan-kemampuan yang dhaif, yang lemah. Termasuk di sana adalah lemah tentang masalah keimanan, ilmu, akhlak dan lain-lainnya. Makanya sangat perlu anak awak tu diagiahnya ilmu pengetahuan. Start pemberian ilmu pengetahuan itu dalam rumah tangga. Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama sekali itu adalah al-bait, rumah tangga. Dari rumah, bahkan dari mulai mencari jodoh.
Bapak-bapak nang kau mencari jodoh, kau mencari jodoh, bapak. Ndak ada pak, ndak ada. Awak kan boleh asalnya tu. Awak sampai ampe mah. Ndak us tu sewana tu mah bu. Fangkihu ma tabalakum minan nisa. Kau ibu adalah berang kau bukan luan ya. Nikailah wanita tu 2, masna, 3, ruba, ampe. Ndak cie doh. 2, 3, 4. Ndak ada bu. Hah? Iyo, bukan bangi je awak dia gitu kan. Ya bu ya, bagi bapak-bapak kami okey saja tu, salah lah tu dah. Ya, di ibu sudah itu. Fa'il lam ta'dilu, kalau tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, cukup 1. Tu, balik ke belakang balik. Tapi dalam Al-Quran itu ada dan boleh. Untuk pelaksanaan tergantung seorang-seorang. Tu. Kalau bapak-bapak ingin menambah, tanya ke ibu dulu. Ya pak ya. Senyum-senyum bapak-bapak siko. Tidak ada. Izin ibu dulu. Kenapa izin? Iya. Kapan Rasulullah itu nikah lagi? Setelah istri pertama wafat. Ingat tu pak. Kau bini selai. Jangan kalau dia awak sepoligami itu. Sunnah yang mah. Boleh poligami? Boleh. Kapan? Setelah istri pertama wafat. Iko bini kadang je bodoh. Nanci tu selalu Nabi tu dah. Nak ni bini lah je lah. Iya. Mohon izin, mohon maaf kawan-kawan yang sudah poligami dan hobi poligami dan akan poligami. Ya, hendak dilarang tapi izinlah kepada istri yang pertama. Baik, kita hendak bahas poligami, Bu. Hendak bahas poligami. Ya kalau ingin menjadikan anak-anak kita itu beradab, berakhlak, menjadi baik dari awal mencari jodoh, mencari sawah, mencari bibit. Sawahnya sawah yang subur, bibitnya bibit yang unggul, enggak bibit yang mandu orang. Ibu ya, penting itu. Kenapa? Karena itu masa depan dunia akhirat. Itu tidak main-main itu. Benar. Nanti pengaruhnya juga agak kepada generasi. Makanya mulai dari mencari jodoh sampai nanti akad pernikahan, sampai nanti kepada anak-anak generasi. Makanya salah satunya termasuk wali nasabiha di situ. Nyampe syaratnya itu. Tunkihul mar'ah li arba'in. Ini hadis ini kepada laki-laki. Kepada laki-laki baik yang sudah beristri ataupun yang akan beristri. Kalau yang punya istri, kau mencari menantu. Kalau yang belum punya istri, berarti kau bini. 4 syaratnya perempuan yang dicari itu. Dan tidak salah hadis ini dipakai oleh kaum wanita. 1, yaitunya wali jamaliha, kecantikan, kegagahan, zahir dan batin. Ya 6 sange katil lah gitu kan. Jangan terlalu anu banala. Soalnya kan dibawa ke undangan. Lain dak anu banala wak doh gitu kan. Lain pede lah gitu kan. Pede itu apa tuh Ustaz? Pede gitu kan. Gitu. Pede lah gitu kan. Membawa istri awak tu ke undangan lain pede awak gitu kan. Nah ya 6,5 katil lah standarnya gitu kan. Yang kedua, wali nasabiha, keturunan. Akonya kuah, keturunan. Turunan. Kama cucuran ayah kalau kama turun ayah kalau ndak kacucuran atau ka namanya tu kalau ayah hujan tu di rumah tu kama turunnya tu pelambahan dia kan pelambahan gitu kan kacucuran gitu. Kalau ayahnya kuriak-kuriak anak bintiak-bintiak nya ada pengaruh itu. Kalau ayah ikoe karajo itu tiap hari nya ada pengaruh kepada anak tu. Wali nasab turunan. Maka jale-jale caliaknya sia yahe. Jadi kalau ada anak gadis awak, anak bujang awak tu jodohnya nikahkan dia. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan dipadi anak pacaran. Ibu badoso, inyo badoso. Kalau lah mulai agak lain penampilannya, apa gihnya? Nah, anak ke balaki atau ke sekolah? Balaki mah, abang marinya. Calia sia yahe sia mandehe le urang yahe tu ndak bajale-jale di ma kampuange namanya kalau di Minang anak kau bako iya kan anak kau bako tu beralu di ma kampuannya lain ndak cie nenek mamaknya
Lain dah ayahnya kadang-kadang kan dia kakak bagi itu. Nyo lah merantau. Ndak ada dia tahu di kampung dah. Di tibo di rantaunya suko. Kan hatinya bawa pulang. Kira ayah dia kakak. Samande sindua. Masalah awak mengandak dibawa anak-anak tu bila hari raya atau silaturahmi. Akhirnya meracunatinya dinya. Nah, dia tu nanti pengaruh kepada akhlak, adab. Ni ayahmu, ini nenekmu, ini kakekmu. Salim. Hei, salim sama om. Tu ommu. Itu menyampaikan adab. Kalau di kini kalah sama sedanya kan. Om, orang om sedanya. Jauh guru-guru ini panggil om. Waalaikum om sedanya. Padahal pak gurunya tu mah. Astagfirullah. Orang kok om sedolah, tante om. Sama sesadonya. Beda kan? Nah, itu bahagian daripada adab. Banyak adab sekarang yang terlanggar. Caliak contohnya kalau di rumah orang barale. Ambil nasi tagak. Mohon maaf gitu kan, mohon maaf. Alai makan ndak ada tempat duduk tagak. 6 pokok mengunyah. Sampai apa jalan makan jo. Ndak apa beda dijauhi do. Sama saja tu. Adab yang kurang. Awak dulu kalau di Minang 5 baduduan. Lataan tu di hidangan. Sama itu semuanya. Kalau lah sama sawah je pematang, dah ada leh. Sado Allah nyui tu mah. Lalu sama saja, baralik kayak gitu je, baralik yang lainnya. Ngadakan itu, namanya tu kalau malam-malam tu hiburan tu apa namanya tu? Organ. Organ tu itu banyak yang terlanggar di situ tu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau cater itu organ tunggal itu, tanya sama dia dulu, bang, ambo mau pesta. Oh iya dah, bara biayanya sekian. Tapi ada aturan. Sampai jam 6 menjelang maghrib berhenti. Batu bang, kurang ke solat. Ndak boleh sampai malam. Oh sampai malam kalau bang, ndak kalau mereka mau cari lain lah. Awak mbak iya kan? Mengacam lah begini, ndak cik tukang organ rumah. Ndak namanya berhenti, cari lain. Satyo solat berhenti. Dia bang, biduannya ndak boleh pakai rok bupati. Rok tinggi-tinggi nyangke ndak boleh. Baju sekwilda ndak boleh. Sekitar wilayah lada ndak boleh. Batu kami ada nenek mama, ada keponaan, ada ipa, ada bisan, ada ayah, ada mande, ada anak, ada mantu. Malu kami. Kalau abang tak nemu, ambo cariin lain. Itu caranya. Kini kan sama sedonya tu. Kadang mama kawan-kawan goyang-goyang ada organ tu. Ndak ada rasa tu lah sama saya. Kalau lah sama sawah yang matang habis ndak ada lagi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu perlu lagi kita tumbuhkan terhadap anak-anak awak. Nah, itu kakekmu. Salim. Hormati. Itu ommu, tantemu. Itu adik ayah. Itu kakak ayah. Nah, itu caranya. Ini dosa anak mama. Kau siapa sukuan. Akhirnya dia beradab. Karena itu adalah tinggi. Iblis juga punya ilmu. Nya lama tinggal di surga dari awak. Awak belum pernah masuk surga loh. Iblis sudah dari surga, tapi diusir. Kenapa? Adam dado. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Apa itu? Wa idh qula, takala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga bahwa untuk fasajadu, untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Iblis itu aba wastakbar. Dia itu adalah menolak dan menyombongkan diri. Nah, itu adab tuh. Bukan hanya menolak, tapi juga menyombongkan diri. Kalau hanya sekadar menolak, oke lah. Tapi hanya menyombongkan diri, keceknya kata iblis itu bahwa khalaqtani finnar, kami diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, inyo Adam tu diciptakan dari tanah. Ndak mungkin kami sujud kayaknya do.
Jadi menolak dan menyombongkan diri. Nah, itu yang tidak bolehnya. Makanya konsep takabur dalam Islam itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, iblis itu dia tuh. Nah, itu bagian daripada adab. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau adab yang luntur, adab yang tak punya, maka generasi itu pasti akan hancur. Bapak Ibu ingat, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, terhadap generasi-generasi Islam, yang diserangnya sia dulu generasi muda, laki-laki dan perempuan. Kini ada program namanya LPG, apa namanya itu? Tuh LGBT, LPG kok gas ya? LGBT. Mohon maaf Bapak Ibu yang tukang gas, salah kok. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transportasi apa? Ya transgender, berarti lain dah lalu dia. Ini harus ditele-telean selo. Kalau lalu berarti anyang saja itu. Jadi semua itu adalah program untuk menghancurkan generasi muda. Narkoba. Hati-hati. Main game-game online tu. Apa nama gamenya tu? FF. Apa lagi? FF. Apa lagi? PUBG. Apa lagi? FF. Apa lagi? Tu tak dengar dia Bapak Ibu kan? Tu anak Bapak Ibu tu dah nak ambo tu doh. Anak ambo ku ambo ku seorang ku. Dia habis Quran. Tu anak Bapak Ibu tu ada domino dalamnya bagai isinya. Ada narkoba bagai isinya. Macam-macam. Hati itu. Jadi ini jangan senang dulu dikasih sama anak. Ini racun. Lebih ganas daripada narkoba. Namanya candu. Cakau, candu. Kalau lagi canduan main game tu, baca kak coba yang ma'amuh mah. Hati-hati itu. Coba, anak-anak bapak yang punya handphone sendiri angkat tangan. 1, 2 yang punya handphone seorang. 1, 2, 3 laki perempuan. Mana handphone sendiri? Hampir 5. Oh, banyak kan punya handphone seorang kan. Kan bapak ibu yang belikan tu. Wah, ndak ambo balian tu doh. Ambo sampai gini ndak ada anak ambo balian apa doh. Alhamdulillah itu kan. Baru yang besar tu dibelikan kemarin. Nyolah kelas 3 di MAPK Parangpanjang untuk mendaftar ke Timur Tengah. Alhamdulillah dia sudah daftar. Dan ini adiknya mau mengikut abangnya ke Umul Qura katanya. Mohon doanya Bapak Ibu. Ya. Ini jangan bangga dulu. Kami baranam di rumah HP C-nya tu. Hasan yang satu tu. Boleh tanya itu. Oh, sewaktu dari yang dulu, ndak ada ceritanya. Telepon ustaznya, izin ustaz. HP cuma satu, ganti-gantian ni ustaz dia. Ya biasa. Ndak ada, ndak selesai itu. Karena ini adalah kalau salah guna dari yang tu entahnya 5 minit, 10 menit. Tapi mandari yang tu tu sampai malam tu. Anak-anak awak tu. Kenapa? Ini yang merusak akhlak. Kecanduannya tu. Coba saya lihat di mana-mana. Anak-anak pasti ikut kerja tu. Ya Bu ya. Hati-hati itu. Hati-hati. Waspada kita. Jangan sampai dibiarkan. Nanti rusak sekolahnya, rusak ngajinya, masa depannya, banyak yang akan rusak di sana. Penting bagi kita. Bermanfaatkah ini? Manfaat. Tapi hati-hati yang penting bagi kita. Pisau tu manfaat. Kalau pisau ku awagian kana nak kadang tua atau ketek dari tua yang pakai besi berjalan dekat mama itu. Umur anak 2 tahun atau 1 tahun dia giang genyo. Iyo kamarinya sai istilahnya. Batu salah guna. Tapi manfaatkanlah pisau itu untuk sebaik-baiknya. Jadi apabila adab telah luntur, maka generasi itu pasti akan hancur. Nah, bagaimana kita kembalikan lagi adab-adab itu? Wih, lain 9 terima. Kembalikan lagi. Jadi Bapak Ibu, fungsikan 3 rumah setidaknya. 1, rumah tangga. Fungsikan. Di rumah, ajari didik anak-anak awak dibina. Kedua, rumah sekolah. Awasi dia, lain sekolah atau enggak?
Nyo lai pergi sekolah, tapi pas ditanya di guru lah sebulan tak masuk-masuk doh. Akamanyo tu nyo pakai baju sekolah. Pakai tas sekolah. Nyo pakai HP, pakai motor lu le. Malalah sampai kawan, marokok sepanjang jalan bagi. Banyak nampak dembo. Kemudian rumah ibadah, fungsikan tu. Rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah. Jangan lepas. Kalau di Minang tambah cek lah itu, rumah gadang. Nah, tapi rumah gadang tu adik tu kini jarang kini konyo. Nyo sakit saya di sekolah tambahnya tu. Apa namanya tu? Bam, bam, bom, boom. Apa tu? Bam. Oh, bam itu kan. Bam, budaya adat alam Minangkabau. Inilah dolar P5 okay. Macam-macam saya bayaran kau. Besok P10 lah tu mah. Ndak P200. Tasara P lah gitu kan. Itu program. Yang penting baah anak awak tu punya pendidikan. Itu yang perlu. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak awak diawasi. Yang punya anak awasi dari awak dulu, wajib. Mulai dari rumah tangga. Kan nyanyi Bapak Ibu dulu. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Baru lingkaran besar, lingkaran kecil dulu. Lingkaran kecil itu di mana? Rumah tangga. Baru lingkaran besar, masyarakat. Kalau rancak dari rumah tangga, insya Allah ke masyarakat dia akan baik. Nah, itu yang penting. Jadi kalau nyampe ke surau, tanya, Ustaz, le ngajian nambah batang? Ndak, barangkali absennya. Tanya tu di rumah, sidangnya. Hei, mana ngaji batang? Contoh, yang takui lah. Nyo kalau maribu itu dari estek lo, itu kan, punya tercangah itu kan. Mana ngaji batang? Kama awak, Yusia main. Sidangnya dulu. Ndak dipadia saya do. Kau dipadia saya. Ayah memberangi, amma membela. Berangan amma itu. Tapi jalan mau kenal berangan, ndak nyosan awak kau do. Ndak makan awak kau do. Jadi sebab itu generasi awak selamatkan dengan fungsikan 3 rumah itu setidaknya. Rumah tangga, rumah sekolah, rumah ibadah. Nah, jadi kalau ditanya nyolai pe mengaji lain ndaknya, tanya orang sekolah orang ngaji sekali. Kok ndak? Aduh tampe embo tu. Anak les tiap hari tiap sawanta, undak tanggung banyak itu. Membayar 100, 200, 300 sampai 500 ribu, sampai jutaan bagai. Beko anak saja pe mengaji kok. Minta PT, SPP. Ma, PT SPP pe mengaji. Bara PT 200, PT ka PT. Sudah pak tu maksudnya. SPP 200 yang 6 lalu nunggak. Uang les 100.500 lah suhnya. Kadang utang-utang banduan-duan lagi. Itu zalim bawa namanya tu. Santiang nawa bahasa Inggris. Memangnya matinya ditanya bahasa Inggris malaikat. What is your name? My name. Kok bisa juga itu kan? Enggak, ditanya dengan salat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah salat. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita sama awasi anak-anak awak agar masa depan anak kita tidak hancur, maka kuatkan kembali bagaimana adab, ilmu dan agama-agama mereka. Baik Bapak Ibu, ini saya yang terakhir di sini ini. Karena subuh kan tidak ada di sini gitu kan, malam saja. Jadi mohon maaf dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi, racik bawang kurang kuning atau talambiakan yang tidak pada tempatnya. Lain dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Permohonan terakhir satu, tolong doakan saudara kita kembali yang berada di Palestina. Karena mereka adalah benteng kita, pertahanan umat Islam. Beliau adalah mempertahankan Islam. Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Doakan selalu. Kemudian yang kedua, doakanlah pemimpin-pemimpin kita, walaupun nanti pilih besok pemimpin zalim contohnya, pemimpin yang curang contohnya, ndak ada nyerek curang itu dah. Contohnya, pemimpin yang paduto gadang contohnya gitu kan. Contohnya. Kita doakan sabit qalbi ala dinik, yang membolak balik hati manusia itu Allah. Mudah-mudahan menjadi orang elok beliau tu. Kalau beliau terpilih di tengah malam contohnya munculnya. Nya kadang-kadang anak kau lagi kan tengah malam kau. Jam 1, jam 2, jam 3 kurang sadar elok gitu kan.
Kemudian yang terakhir, permohonan saya, mohon doakan Bapak Ibu, anak saya mau mendaftar ke Timur Tengah. Ini adiknya, abangnya sudah daftar. Semoga Allah izinkan belajar di kota kelahiran Rasul, sumber Islam pertama, untuk membawa ke ranah Minang kembali. Bola sampai-sampaian berjale-jale, antum ke sana jangan main-main. Bawa ke sini apa yang diajarkan oleh Rasulmu. Dia oleh sebab itu selamatkan. Alhamdulillah anak saya 3 laki-laki 1 perempuan, dan 3 laki-laki itu dapat beasiswa dengan Al-Quran, kuncinya Al-Quran. Ini di Man Kota Baru, abangnya di Man Kota Baru juga, Man 2 Kota Baru, udah wisuda tapis kemarin. Adiknya belum pulang, masih di asrama. Tadi kita lihat program 30 juz. Alhamdulillah. Jadi mohon doanya Bapak Ibu. Demikian saja. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika ya